Halo sobat, ketemu lagi di channelnya Kang Ancis. Oh ya sobat, kalau minggu lalu kita panas-panasan mendongkel babon ilang-ilang atau mangsian ya. Kalau hari ini saya pengen yang adem dulu deh. Saya mau mengganti media babon. Ini asam juga, namanya asam keranji atau orang bilang juga asam londo. Asamnya bule. Nah ini ya, ini usianya sebenarnya udah lama sih, udah tua, setahun yang lalu. Pernah juga hampir mati karena saya salah memilih media tanamnya. Media tanamnya terlalu lembab nih. Terus saya ganti dengan media yang sedikit berpasir. Dan alhamdulillah sudah mulai tumbuh ya, meskipun nggak subur-subur amat. Nah karena itu saya mau mengganti medianya lagi. Oh ya sobat-sobat, kalau ada yang belum tahu asam keranji atau asam londo ini kayak apa, oke kita lihat profilnya. Kalau usianya udah tua ya. Oke, kita lihat asam keranji atau asam londo orang bilangnya ya. Kenapa kok disebut asam londo? Nggak tahu deh. Mungkin teman kita londo kampung tahu tuh kenapa disebut asam londo. Asamnya orang Belanda katanya, tapi orang sini nyebutnya juga asam keranji. Tekstur batangnya seperti ini ya. Ini yang sudah tua nih. Nah ini pecah-pecah, keriput gitu ya. Meskipun musim hujan, musim panas ya batangnya sama kayak gini juga. Kayak gini sobat, pecah-pecah dia. Jadi bagus, kelihatan kayak kayak pohon tua gitu. Ya ini sebenarnya pohonnya udah tua juga sih. Udah 20 tahun mungkin umurnya. Tapi kalau di bonsai juga bisa seperti ini teman. Nah, kelihatan tua, kering, pecah-pecah itu. Jadi bagus ya. Ini asam londo atau asam keranji. Seperti inilah penampakannya. Kalau daunnya seperti ini sobat. Ini kalau dilihat dari dekat kayak kupu-kupu gitu ya. Nah kayak gini penampakannya daunnya. Tapi sayang ini bukan musim asam londonya berbuah ya. Jadi saya nggak bisa ngeliatin kayak apa buahnya. Tapi buahnya sebenarnya mirip kayak asam Jawa juga, cuman lebih warnanya lebih pucat gitu ya, agak kemerahan. Kalau asam Jawa kan coklat, kalau asam keranji, asam londo ini agak kemerah-merahan. Mungkin karena warnanya itu makanya disebut asam londo, asam Belanda, karena warnanya merah. Kalau bijinya kecil dibandingkan dengan asam Jawa itu bijinya lebih gede. Kalau asam londo ini lebih kecil bijinya. Ya ini bukan musim ya, jadi susah juga nyari contoh bijinya ya. Tapi saya akan liatin gambarnya deh kalau ada nanti ya. Oke kita lanjut. Oke teman-teman, ya inilah contohnya ya. Contoh buah asam keranji atau asam Jawa. Ini sudah mulai matang dia ya. Warnanya kemerahan dan terkelupas. Ya mungkin karena warnanya gini ya, warna merah, kemerah-merahan gini ya, beda sama asam Jawa. Asam Jawa kan coklat, ini agak kemerahan, makanya disebut asam londo gitu ya. kayak kulitnya orang londo. Seperti inilah bijinya, buahnya. Nah ini sobat, buahnya
bijinya ya seperti ini ya, sedikit lebih kecil. Nah, bijinya seperti ini ya, sedikit lebih kecil dari biji asam Jawa. Kalau asam Jawa kulitnya kecoklatan dan rasa asamnya mantep. Kalau asam keranji atau asam Jawa ini atau kalau asam londo ini, katanya sih yang pernah makan, rasanya nggak terlalu asam ya, asam yang nggak terlalu asam. Wah, asamnya nggak pede nih. Asam tapi nggak terlalu asam, beda sama asam Jawa ya. Asam Jawa kalau asam itu terasa banget, apalagi kalau dipakai buat minuman, ditambah gula, tambah es. Wih, seger banget. Walah, kok malah ngomongin minuman nih, jadi aus gue nih. Udah, balik-balik. Ayo Kang Ancis, terusin dah. Nah, ini contoh pohon asam keranji, asam Jawa yang udah dipotong ya, ditebang. Daunnya jadi pohonnya jadi rindang, terus daunnya jadi rapat nih kayak bonsai. Ini memang sengaja dibuat kayak bonsai. Ini sebenarnya pohonnya udah tua-tua nih. Nah, ini ya sobat, jadi potensi asam keranji, asam londo kalau dibikin bonsai itu bagus sekali ya, nggak kalah sama asam Jawa. Ini daunnya bagus soalnya rapat kalau udah ditebang begini. Nah, ini contohnya nih. Nah, keren kan ya? Ya teman-teman, contohnya asam keranji yang ditebangin, terus cabangnya udah mulai keluar. Ini rapat loh sobat, daunnya rapat ini. Bagus banget nih kalau menurut saya dijadikan bonsai. Tuh lihat tuh, keren kan ya? Tuh lihat bro, rapat bro, daunnya kecil-kecil. Yang kayak gini aja bagus nih jadi bonsai taman. Batangnya juga, batangnya sama kayak asam Jawa ya, pecah-pecah gitu, kelihatan tua. Ini berpotensi bagus nih buat bikin bonsai. Keren kan ya? Keren lah. Asam londo, asamnya bule. Nggak tahu bule beneran apa bule-bulean. Tapi pasti keren lah ya. Sip lah, mantap. Nah sobat, itu tadi sekilas tentang asam keranji kalau di alam bebas ya, kayak gitulah. Sebenarnya potensinya bagus juga buat dijadikan bonsai, cuma belum populer aja mungkin ya. Tapi kalau dilihat dari daunnya bagus ini kan daunnya kecil-kecil, bentuknya juga lucu kayak kupu-kupu. Dan ini saya dapat juga dari mendongkel ya. Memang tumbuhnya saya dapatnya itu nggak jauh dari tempat saya mendongkel babon ilang-ilang yang ada di video sebelumnya itu. Jadi lokasinya memang tanah yang sedikit kering, beda sama bunut atau loa itu yang suka lembab-lembab. Kalau ini butuh tanah yang kering tapi cukup airnya lah, nggak kering-kering amat ya, mirip-mirip dengan media kalau kita menanam asam Jawa, seperti itulah, yang agak gembur. Dan ini sudah hampir setahun ya nggak pernah ganti media tanamnya. Jadi kalau dilihat dari daunnya sini kurang subur ya, daunnya kurang rapat, percabangannya juga jarang-jarang. Ini juga belum pernah saya potongin, dahannya masih asli
seperti saya dapat pertama kali. Nah, ini daunnya kayak gini, bagus nih sebenarnya dibikin bonsai. Karena daunnya kecil-kecil, rapat. Kita tinggal merawatnya aja biar lebih rimbun lagi. Dan batangnya juga tinggal dibentuk aja. Ini masih lurus-lurus aja nih. Oke lah sobat, kita ganti materi media tanahnya dulu nih. Ini juga udah keras banget, kasihan akarnya. Oke, kita eksekusi ya. Nah ini ya teman-temannya hasilnya, akar sudah banyak sekali nih. Oh ya teman-teman ya, batang asam keranji ini kalau yang tua itu berduri ya, ada durinya kecil-kecil. Kalau ini masih muda nih belum ada, tapi yang tua itu durinya kecil-kecil, tapi jarang-jarang durinya. Si Cemot rupanya ingin mainan ya. Dan media tanamnya waktu pertama kali saya menanam ini cuma tanah dicampur sedikit kompos ya, sama pecahan batu bata. Ini sebenarnya alternatif aja sih untuk pengganti pasir malang. Nah, ini pecahan batu bata, tanah dan sedikit kompos. Nah ini ya sobat, sebenarnya asam keranjinya ini mau saya ground. Jadi saya menggunakan, wih si Cemot minggir dulu Cemot. Saya menggunakan pot ya, yang bagian bawahnya saya bolongin. Ini biar akarnya tembus ke bawah. Mau saya ground. Teman-teman bisa pakai ground dengan cara yang biasa dipakai orang itu ya, pakai apa namanya, kayak terpal yang tebal itu ya, dibuat lingkaran. Tapi saya pakai cara sederhana aja karena saya belum sempat beli bahannya.
Jadi sementara pakai pot ini aja, pot yang gede yang dibolongin bawahnya nih. Jadi ini medianya tidak murni kompos semua ya, ini kompos yang sudah saya campur dengan tanah ya. Ini tujuannya biar tanahnya nggak terlalu asam, biar akar nanti nggak busuk. Nah jadi seperti ini ya, gembur dia. Ini bagus sekali ini buat tanaman asam. Ini dia memang nggak butuh media yang terlalu lembab, yang agak kering, gembur. Nah seperti ini. Dari mana saya tahunya ya, saya lihat dari pohon asam keranji yang sudah tua itu ya. Memang tumbuhnya di daerah tanah yang agak kering, bukan di pinggir-pinggir sungai misalnya yang terlalu lembab. Dia memang lebih subur di tanah yang agak kering tapi cukup air. Nah teman-teman, selain itu juga saya mau menambahkan sedikit kokopit yang sudah saya cuci bersih nih. Kita tutup bagian bawahnya ya, biar akarnya tumbuhnya ke samping. Kita kurangin dulu. Saya memakai pecahan ini dia, tackle ini ya. Nah ini akarnya kita arahkan ke samping tumbuhnya, karena kalau akarnya tuh tumbuh ke bawah itu kurang bagus ya, nanti nggak bisa diekspos akarnya. Kira-kira segini kah? Ini saya siram dulu sebelum saya ground.
Oke, rasanya cukup ya. Nah, ini teman-temannya sudah selesai saya ground, tinggal kita tunggu aja bagaimana perkembangan berikutnya. Oke sobat, sampai di sini dulu dengan channel Kak Ancis. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.